Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, sampai hari ini tampaknya persoalan Habib, para Habib yang mengaku sebagai keturunan atau cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda akan selesai, bahkan bertambah panas, bertambah meruncing, dan lain sebagainya. Menurut saya hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita, termasuk di dalamnya tidak sedikit para ulama, yang memperlihatkan betapa bodohnya kita, bodoh yang melampaui batas, bodohnya kelewatan. Karena sebetulnya persoalan Habib ini sederhana, gampang menyelesaikannya kan. Tinggal kembali kepada kecerdasan dan keberanian diri kita masing-masing. Terkait dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ya kita pakai hukum pembuktian saja. Kalau dia mengaku sebagai cucu Rasul, keturunan Rasulullah, buktinya apa? Ya, tentu dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Para nabi juga, kalau kita bicara baca historisnya, ya, semua juga membuktikan kalau dirinya benar-benar seorang nabi atau utusan Allah. Semua dengan bukti. Kalau para nabi buktinya disebut mukjizat kan gitu. Membuktikan bahwa benar nabi itu utusan Allah kan gitu. Dengan mukjizat. Walaupun kenyataannya sudah ada bukti saja, ya, bukti yang sah dan meyakinkan, masih banyak orang tidak percaya, ya, masih banyak. Kita ambil contoh Nabi Muhammad, kurang apa lagi buktinya kan. Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan kebenaran dari pengakuannya itu? Anehnya gitu. Sudah jelas-jelas tidak bisa membuktikan kebenaran pengakuannya, masih banyak yang percaya atas pengakuan tersebut. Percaya yang tidak ada buktinya. Ini namanya apa kalau bukan bodoh? Dan ini tidak sekedar bodoh, tapi bodoh yang melampaui batas, kelewat bodoh. Nabi saja, para nabi yang bisa membuktikan dirinya sebagai utusan Allah, itu masih banyak yang tidak percaya. Tapi yang aneh lagi, sudah jelas-jelas tidak bisa membuktikan dirinya adalah keturunan Nabi, dipercaya. Ini yang bodoh siapa? Ya. Jadi siapapun yang mengaku Nabi, tapi tidak bisa membuktikannya, maka dia berdusta. Begitu juga siapa saja yang mengaku dirinya adalah keturunan Rasulullah, maka dia berdusta. Hukumnya begitu. Ya. Tidak bisa pakai sekedar percaya, sekedar yakin, ya, atau mendalilkan berdasarkan sikap-sikap pengakuan dari ulama-ulama tertentu. Tidak bisa. Buktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Kalau tidak bisa membuktikan, itu namanya berdusta.
Makanya di dalam Islam itu berdusta itu termasuk dosa yang besar. Ya. Dan kita juga semua sudah tahu ya, bahwa rajanya pendusta itu ada, yaitu Al-Masih Dajjal. Itu rajanya pendusta, rajanya penipu. Ya, jadi siapa saja yang berdusta atas nama Nabi, atas nama Rasulullah, atau berdusta dengan mengkaitkan Rasulullah, itu ya keturunannya Al-Masih Dajjal sebagai rajanya pendusta. Sederhana kan? Mengaku sebagai keturunan Nabi, buktikan. Tidak bisa membuktikan, berdusta. Nah, kalau sudah jelas itu dusta, kenapa ya masih dibela-bela, masih diikuti, masih dipercaya? Nah, kan bodoh kita. Kita boleh bodoh, tapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Karena sudah jelas, mempercayai yang tidak bisa dibuktikan itu bodoh kelewatan. Sederhana saja kok penyelesaiannya. Silakan siapa saja mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasulullah, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. Silakan, tapi dia harus bisa membuktikan bukti yang relevan, bukti yang sah, bukti yang meyakinkan. Siapa saja boleh mengaku sebagai keturunan Nabi, silakan. Sepanjang dia bisa membuktikan dengan bukti yang relevan, bukti yang sah dan meyakinkan. Kenapa kita umat di akhir zaman justru menjadi lebih bodoh dari umat-umat terdahulu? Di zaman Rasulullah, Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasul. Orang Arab yang mayoritas adalah orang-orang jahiliyah minta bukti, kan gitu. Apa buktinya? Kalau Anda benar-benar seorang Nabi, benar-benar seorang utusan Allah. Itu orang Arab jahiliyah zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang menjadi cara bersikap, cara berpikirnya kok tambah mundur gitu? Mestinya kita pertanyakan. Kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, apa buktinya? Kalau mengaku sebagai seorang Habib, nggak ada masalah. Ya. Tidak sulit membuktikannya. Hanya cukup berdasarkan surat keterangan atau penetapan dari Rabitah Alawiyah. Habib, sekedar Habib. Sebagai kedudukan, sebagai gelar. Tapi tidak sebagai keturunan Nabi. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Nabi atau Rasul, buktikan. Itu kewajiban hukum. Dengan bukti yang relevan, bukti yang sah, dan bukti yang meyakinkan. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, itu berdusta namanya. Sudah jelas-jelas berdusta, bagaimana mungkin kita dapat mempercayainya? Yang anehnya, yang percaya itu tidak sebatas orang-orang awam. Banyak para ulama yang bergelar ustadz, kiai, ya, itu percaya bahwa Habib itu adalah keturunan para nabi. Ini kan bodoh yang kelewatan. Ini mohon maaf aja. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Bagi saya terkait dengan Habib nggak ada masalah. Ya, sepanjang itu sebatas sebutan, gelar, atau identitas dari jalur keturunan tertentu, nggak ada masalah.
Tetapi menjadi persoalan ketika para habib mengaku sebagai keturunan Nabi. Itu jadi masalah besar. Dan gampang mensikapinya dengan bukti yang relevan, dengan bukti yang sah, dengan bukti yang meyakinkan. Kalau tidak bisa membuktikan, jelas secara hukum itu adalah perkataan dusta, ya, pengakuan dusta. Kalau dia pakai demi Allah bersumpah palsu, ini kan luar biasa gitu. Jadi kembali kepada kebanyakan umat, kita boleh menjadi bodoh, tetapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau orang awam yang bodoh, oke, masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau di kalangan ulama ikut-ikut jadi bodoh, wah ini bahaya. Ulama kok bodoh kan gitu. Bodohnya ya akhirnya kelewatan. Dan akhirnya semuanya jadi rusak, kacau. Padahal persoalan ini gampang menyelesaikannya. Tinggal bagaimana sikap kita. Ada bukti atau tidak? Tidak ada bukti, tidak bisa membuktikan, mohon maaf. Kami tidak percaya, kan gitu. Ya kan? Selesai itu. Tidak usah diperpanjang-panjang. Berdebat di sana, berdebat di sini, ya. Itu justru memperlihatkan suatu kebodohan yang melampaui batas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Ini hanya sebatas mengingatkan kita semua ya, untuk menjadi orang yang cerdas. Karena Nabi itu mengajarkan kita untuk menjadi cerdas. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.